Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gali Gifari Rizky, NIM 170301044 dari Prodi Manajemen B Pagi Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas video yang ketiga yang telah diberikan oleh Pak Aris Kurniawan mengenai pemasaran sumber daya manusia, keuangan, dan juga laba rugi dari bisnis air isi ulang atau depo air isi ulang yang saya jalani saat ini. Baik, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemasaran. Pemasaran di sini depo air isi ulang saya ketika baru mulai merintis. Pemasaran menjadi salah satu langkah penting untuk mengembangkan usaha depo air isi ulang saya. Dan depo air isi ulang saya ini tidak akan pernah mendapatkan konsumen atau bahkan pelanggan jika usaha depo air isi ulang saya ini belum dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Oleh karena itu, pemasaran atau promosi menjadi hal wajib yang harus saya lakukan untuk menunjang kedepannya bisnis usaha saya ini. Di sini saya akan memberikan beberapa cara pemasaran saya mengenai depo air isi ulang ini. Yang pertama, saya pertama-tama memilih untuk membuat brosur atau pamflet yang menarik dan informatif. Dan setelah pamflet atau brosur itu sudah jadi, nantinya saya akan sebarkan ke banyak orang atau saya tempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh kalangan masyarakat dan konsumen. Selain itu, saya memanfaatkan fasilitas online seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan Telegram. Lalu saya menyediakan fasilitas tambahan seperti layanan antar jemput yang memudahkan konsumen jikalau konsumen lagi ribet dan saya ingin memikat daya tarik dari konsumen itu sendiri dengan cara melakukan sistem antar jemput galon dengan biaya yang sama. Oke, langsung saja yang kedua saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia atau SDM di dalam bidang usaha jasa saya, yaitu depo air isi ulang. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan mesin produksi air yang berkualitas. Hal ini nampak pada mesin produksi yang beroperasi tidak menggunakan jenis teknologi RO yang dapat menyaring hingga 99% pokula atau bakteri di dalam air. Hal tersebut pertama pada kualitas air isi ulang yang hanya dalam waktu 2 hari sudah berubah warna menjadi keruh. Lalu pelaksanaan pengemasan produksi air minum isi ulang di depo air Family Fresh, peralatannya belum cukup maksimal sehingga kurang cukup terpenuhi kebersihannya. Lalu kurangnya pengawasan dari pemilik depo Family Fresh terhadap proses produksi air minum isi ulang. Berdasarkan uraian tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa perlunya perencanaan pemeliharaan terhadap air isi ulang Family Fresh. Karena dengan adanya perencanaan dan juga pemeliharaan, Family Fresh dapat
dapat sedikit mengupkan usahanya di bidang jasa ini dan membuat Family Fresh semakin dicintai oleh masyarakat atau konsumen. Baik, begitu saja penjelasan saya mengenai sumber daya manusia atau SDM di dalam depo air isi ulang saya, yaitu Family Fresh. Dan lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan dari depo air isi ulang Family Fresh. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai keuangan dari Family Fresh. Yang pertama, sebelum saya menjalankan usaha ini, ada baiknya saya akan menceritakan tentang perhitungan modal dan keuntungan terhadap usaha yang saya jalani sekarang ini. Oke, yang pertama ada modal awal. Modal awal saya itu saya gunakan untuk membeli mesin air isi ulang sebanyak 5 juta rupiah. Lalu untuk merenovasi tempat saya yang begitu kurang bagus atau kurang sedap untuk dipandang mata. Lalu galon-galon kosong sebanyak 20 dan per galonnya adalah 25.000. Jadi totalnya 500.000 rupiah. Lalu saya membeli tosa bekas untuk mengangkut galon yang nantinya akan saya antarkan kepada konsumen, dan konsumen tidak perlu ribet untuk membeli atau mengambil airnya di tempat kami. Saya membeli tosa ini sebesar 7 juta rupiah. Saya mencari tosa yang bekas saja. Lalu meja dan kursi kasir. Meja dan kursi kasir ini saya dapatkan bekas juga. Cukup kecil dan lumayan bagus, dan harganya pun cuma 100.000 rupiah saja. Dan total modal awal saya adalah 13.900.000 rupiah. Dalam melakukan analisa modal dan potensi keuntungan usaha depo air isi ulang Family Fresh saya ini, perlu diingat bahwa semua peralatan yang saya gunakan atau saya siapkan di masa penurunan setiap 4 tahunnya pasti ada yang dinamakan biaya penyusutan per tahunnya. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang biaya penyusutan di depo air isi ulang Family Fresh saya ini. Yang pertama ada biaya peralatan dikurangi nilai residu sama dengan 4 perhitungan. Totalnya adalah 13.900.000 rupiah. Modal saya itu tadi saya kurangi 1 juta dibagi 4, dan totalnya pun ada 4.949.000. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai biaya-biaya perlengkapan lainnya seperti papan nama, tutup galon, dan tisu. Kalau papan nama sendiri saya dapatkan bekas juga seharga 100.000 rupiah, dan juga tutup galon dan tisu 1 karung 250.000 rupiah. Lalu saya akan menjelaskan mengenai biaya per galon air isi ulang saya. Biaya per galonnya adalah 6.000 rupiah sebanyak 1 galon, dan saya akan coba menjelaskan tentang
pendapatan dari depo air isi ulang saya ini. Yang pertama ada hasil penjualan air dalam 1 bulannya, yaitu 40 galon dikali Rp6.000 per galon dan dikali 1 bulan atau 30 hari. Totalnya bertemu sekitar 7.200.000. Baik, cukup sekian saja penjelasan mengenai keuangan yang ada di depo air isi ulang Family Fresh. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai laba dan rugi dari depo air isi ulang saya. Langsung saja, depo air isi ulang saya memiliki pengeluaran sebesar Rp3.324.000 dan total laba dan bersih saya per bulan setelah saya hitung-hitung ketemu Rp3.876.000 per bulannya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Aris Kurniawan tentang video ketiga saya, yaitu usaha depo air isi ulang Family Fresh. Dan isi dari tugas tersebut saya disuruh untuk menjelaskan tentang pemasaran, SDM, keuangan, dan juga laba rugi dari usaha bisnis saya. Baik, sekian. Saya Muhammad Khalil Ghifari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.